Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, menang atas Goliat. Oke, sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kembali kesempatan pada saat ini kami menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri kiranya mewahyukan hikmat dan pengertian buat kami mengerti isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, ayat Alkitab yang kita akan baca pada saat ini di dalam 1 Samuel 17 ayat 33 sampai dengan 37. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berlari menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Amin ya saudara, tadi kita lihat bagaimana Daud luar biasa penuh keberanian untuk melawan Goliat saudara. Nah kita pelajari dulu siapakah Goliat sesungguhnya. Di 1 Samuel 17 ayat keempat sampai dengan 7 dikatakan, "Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya." Ya saudara bisa bayangkan siapakah Goliat? Pendekar dari tentara orang Filistin itu adalah Goliat. Tingginya 6 hasta sejengkal, tinggi sekali ya saudara. Dan di kepalanya menggunakan ketopong tembaga, memakai baju zirah yang bersisik beratnya 5.000 shikal tembaga. Dan memakai penutup kaki dari tembaga. Bahkan dikatakan di bahunya memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun, dan mata tombaknya 600 shikal besi beratnya. Kalau saudara bisa membayangkan sangat berat, sangat besar dan sangat mengerikan. Dan dikatakan di sana ketika Goliat maju, maka tentara Israel yang hebat dan perkasa itu mundur saudara, gentar melihat bagaimana Goliat dengan tinggi besar, dengan dikatakan dengan penutup kaki dari tembaga, memanggul lembing tembaga, gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun, dan mata tombaknya 600 shikal besi beratnya. Jadi udah takut ngeper duluan saudara karena melihat figur daripada Goliat dengan perlengkapan perangnya seperti demikian. Dan kita pelajari siapakah Daud lawan Goliat yang akhirnya kita tahu membuat Goliat tumbang. Nah, Daud adalah anak seorang dari Efrata, Betlehem Yehuda, bernama Isai. Dia adalah anak bungsu saudara.
mempunyai 7 saudara laki-laki dan ia menggembalakan 2 atau 3 ekor domba. Bukan menggembalakan ratusan domba, enggak. Dia menggembalakan 2-3 ekor domba. Dan ia punya pengalaman mengalahkan singa atau beruang yang menerkam dombanya. Jadi pengalamannya itu melawan singa atau beruang yang berusaha menerkam dombanya, dia lawan dengan ketapelnya. Dan dikatakan Daud itu menjadi pelayan Saul dan Saul sangat mengasihinya dan menjadi pembawa senjata pada akhir ceritanya, demikian saudara. Nah, Daud ini diurapi oleh Samuel. Sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi dari Daud masa kecil sudah diurapi oleh Samuel ya. Nah, dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Allah atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ketika Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud pada saat itu, datanglah dia ke rumah Isai, ke rumah Isai bapaknya Daud, dan ditanyalah mana anak-anaknya Isai. Dikeluarkan satu persatu saudara, mereka yang tinggi besar, yang ganteng, yang seperti badannya kuat begitu. Tetapi bukan itu yang dipilih Tuhan. Maka Samuel berkata, apakah ada lagi anakmu? Ada, yaitu Daud yang dikatakan kecil, imut-imut, kemerah-merahan. Dan ternyata Tuhan memilih Daud. Kenapa Tuhan memilih Daud? Kita tahu ya, Daud adalah seorang pemuji dan penyembah. Sambil mengembalakan dombanya dengan serulingnya, dia bermazmur bagi Tuhan, dia memuji Tuhan. Dan dipandang Tuhan itu adalah ketulusan yang ada di hati Daud untuk datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memilih Daud bukan karena rupa, bukan karena paras, bukan karena hebat, bukan karena kuatnya Daud, tapi Tuhan menilik hati. Nah, itulah Daud ya saudara. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat saudara? Kita pelajari di sini, dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berlari menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya, Daud punya keberanian yang luar biasa walaupun dia kecil, kemerah-merahan, imut-imut, tetapi Daud punya keberanian. Kenapa? Karena dia diurapi Tuhan. Maka dikatakan Daud ini menggunakan pengalamannya dalam menghadapi singa atau beruang yang menerkam dombanya. Itu dia hadapi dengan pengalamannya itu, dia dengan keberanian menghadapi Goliat saudara. Nah, selain itu Daud mengandalkan Tuhan bukan karena kekuatannya, tapi dia yakin Tuhan menyertainya dan kekuatan Tuhan yang menyertainya sangat mampu untuk mengalahkan Goliat. Nah, dengan umban dan dengan batu tanpa pedang di tangan, Daud ketika Saul memberikan kepada Daud perlengkapan perang itu karena badannya kecil, jadi dia nggak bisa pakai itu saudara. Jadi dia nggak pakai perlengkapan perang menghadapi Goliat, tetapi hanya dengan ketapelnya, dengan modal pengalamannya melawan beruang dan singa yang berusaha menerkam dombanya, itulah dia berhadapan dengan Goliat. Demikian juga dengan kita saudara. Goliat itu bicara tentang masalah, bicara tentang pergumulan, bicara tentang goncangan yang mungkin kita pikir terlalu besar ada di hadapan saudara dan saya. Nah, saudara, kita belajar dari Daud. Dengan kemenangan kita percaya itu adalah akhir perjalanan kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Seperti yang kita lihat daripada Daud. Daud bukan karena kuat gagahnya, bukan karena hebatnya, tinggi besar badannya melampaui Goliat, tidak saudara. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan terlalu sanggup mengalahkan Goliat. Dia berkata dia disertai oleh Tuhan yang hidup. Bukankah itu yang harus kita pelajari daripada Daud? Hal demikian saudara, masalah pasti ada di hadapan kita. Selama kita
kita masih hidup di dunia ini, kita akan menghadapi yang namanya proses kehidupan yang membentuk kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah melalui proses-proses yang kita hadapi di depan kita. Nah saudara, proses yang seperti apa? Banyak proses. Tuhan berkata, kalau mau ikut aku, syarat pertama sangkal diri, pikul salib setiap hari. Setelah itu dikatakan kemalangan orang benar banyak, dan bahkan dikatakan memang untuk beribadah kepada Tuhan kita harus mengalami aniaya. Nah itu semua harus kita hadapi saudara. Bahkan untuk masuk kerajaan surga, Kisah 14 ayat 22, kita harus dikatakan mengalami banyak sengsara. Nah hal demikian adalah bicara tentang masalah, tentang gonjangan yang orang percaya pasti akan menghadapi hal demikian. Tapi bagaimana kita bisa berkemenangan menghadapi demikian? Belajar daripada Daud. Ya saudara di sini. Nah saudara, pertama Daud, kita belajar dari Daud. Pertama, Daud pakai pengalamannya. Dipakai Tuhan menjadi kesaksian buat orang lain. Jadi dikatakan Daud dengan pengalamannya, dia mengalahkan singa dan beruang yang berusaha menerkam dombanya, dipakai untuk mengalahkan Goliat. Demikian juga kita. Pengalaman hidup saudara akan dipakai untuk saudara menjadi saksi bagi banyak orang di sekeliling saudara. Jadi bagaimana masa kecil saudara yang saudara lalui, atau kehidupan saudara yang saudara hadapi, masalah dan pergumulan saudara ketika saudara disakiti, dikecewakan, dan saudara berpegang pada perintah Tuhan, saudara dipulihkan. Dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang supaya mereka juga ketika mengikut kita sebagai teladan, mereka melihat, mereka melakukan, dan mereka juga mengalami seperti yang kita alami. Jadi saudara, berdasarkan pengalaman yang ada di situ, kita akan menceritakan kedahsyatan Tuhan. Karena di setiap masalah, di situ saudara akan melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Di setiap pergumulan kita hadapi, kita melihat pertolongannya. Sehingga Daud berkata dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Daud bisa berkata demikian karena Daud mengalami ada banyak cobaan, ujian, rintangan yang dihadapi. Bahkan kita tahu ceritanya, Absalom anaknya sendiri merebut tahtanya, sehingga Daud terkatung-katung dan tidak punya tempat tinggal yang menetap. Nah itu saudara yang dialami Daud. Bahkan Daud ketika ada di kerajaan Raja Akis, dia pura-pura menjadi gila agar ia tidak tertangkap saudara. Nah jadi kita lihat ada begitu banyak proses yang dialami Daud, bukan hal yang mudah. Tetapi begitu banyak kesulitan yang dia hadapi. Bahkan Daud pernah berkata dalam Mazmur 73, hampir-hampir aku tergelincir karena aku melihat bagaimana orang fasik hidupnya diberkati, badannya sehat, kuat, sukacita, tidak mengalami kesusahan hidup. Tapi aku, kata Daud, setiap hari mengalami tekanan, setiap hari sepertinya diperhadapkan dengan hukuman. Padahal aku memelihara kekudusan. Dia katakan sia-sia aku membersihkan tanganku dari segala hal yang jahat. Hampir-hampir Daud itu tergelincir karena apa yang dilihatnya terhadap orang fasik. Nah dia berkata, ketika aku berusaha mengerti, aku gak bisa ngerti. Sampai aku datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Waktu Daud menghampiri Tuhan, disitulah Tuhan menyatakan dan memperlihatkan kepadanya. Ternyata orang-orang fasik itu ditaruh di tempat-tempat yang licin. Artinya sebentar mereka akan jatuh, hilang, lenyap, dan tidak akan lagi ditemukan. Sedemikian saudara, bagi orang-orang fasik, yaitu mereka bukan orang yang gak percaya. Orang fasik mereka orang percaya juga, tapi mereka tidak sungguh-sungguh dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka beribadah juga, tapi mereka beribadah dengan tidak sungguh-sungguh. Mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka hanya mendengar tapi tidak melakukannya. Sehingga mereka disebut orang fasik saudara. Dan apa yang kita lihat, mungkin saudara hari ini melihat orang fasik hidupnya aman, tenang, tentram, diberkati begitu. Walaupun gak ikut doa pagi, walaupun gak ikut doa puasa, walaupun gak ikut pemuritan, walaupun gak ikut aktivitas di gereja lokal. Tapi hidupnya diberkati saudara. Bagaimana saudara punya respon? Mungkin saudara punya respon seperti Daud sempat berpikir demikian. Tetapi ketika kau datang kepada Tuhan, kau akan mengerti bahwa orang fasik ditaruh di tempat yang licin. Sebentar kita dengar kabarnya, wow masuk ICU. Sebentar kita dengar, wah ditipu orang. Ada banyak kejutan-kejutan yang sangat tidak mengenakan akan dialami oleh orang fasik. Tetapi percayalah bagi kita orang-orang benar, kita yang mau datang kepada Tuhan, saya percaya keadaan saudara akan makin naik dan tidak turun. Keadaan saudara akan semakin diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, diperlengkapi Tuhan, dipakai Tuhan. Bukan hanya untuk saat ini di tempat di mana saudara berada, tapi Tuhan berkata,
berkata, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi engkau akan menjadi saksinya Tuhan ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi saudara, berbahagialah kita orang-orang benar. Kita yang mau belajar, kita yang mau dibenerin saudara. Ketika kita salah, kita nggak menjauh daripada Tuhan. Waktu kita salah, kita datang kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan lurusin jalan kita lagi. Maju lagi saudara. Nah, begitulah kehidupan orang percaya. Ketekunanlah yang membawa saudara menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari saudara ambil pengalaman demi pengalaman yang Tuhan berikan di depan saudara sebagai kesaksian untuk kita bagikan buat orang lain. Caranya bagaimana? Jangan pernah lari dari proses yang ada. Hadapi setiap prosesnya, engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Di setiap proses ada pembelajarannya. Jadi oleh karena itu saudara, jangan cepat marah. Kalau saudara yakin hidup saudara berencana Tuhan, berikutnya apapun yang terjadi sepanjang hari, saudara harus percaya semua atas izin Tuhan, karena Tuhan punya tujuan. Dan kita harus percaya Tuhan tidak pernah merencanakan suatu tujuan yang mencelakakan saudara. Tapi aku tahu benar kata Tuhan, rancanganku adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan. Kalau saudara tahu itu rancangan Tuhan buat saudara dan saya, dan saudara yakin karena saudara sudah datang pagi hari sama Tuhan. Di pagi hari saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Di sepanjang hari saudara harus percaya apapun yang terjadi, enak atau tidak enak, ada tujuan Tuhan, ada pembelajaran, ada pengalaman yang Tuhan sedang bentuk di dalam kehidupan saudara untuk mengenal pribadi Tuhan. Jadi yang diperlukan adalah di setiap masalah yang ada, datanglah kepada Tuhan. Ya, sumber yang memberi kekuatan dan kemenangan buat kita. Jadi hadapi setiap pengalaman yang ada, itu akan membentuk satu pengenalan akan Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi pengalaman itu akan dipakai Tuhan sebagai titik acuan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan tolong dulu, Tuhan juga pasti akan tolong sekarang. Itulah yang membuat kita tekun saudara. Ya, pengalaman kita hari ini, biarlah itu kita ingat ketika kita berikutnya menghadapi pengalaman yang sama, kita berkata, dulu Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan pasti tolong. Nah, itulah yang akan menghasilkan ketekunan. Dikatakan Yakobus 1, anggaplah sebagai kebahagiaan jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena pencobaan kepada ujian kepada imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan kalau sudah matang akan menghasilkan buah, yaitu sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi oleh karena itu saudara, pencobaan yang ada Tuhan izinkan untuk menyatakan kedahsyatannya. Dia adalah penolong yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang akan selalu memberi solusi untuk setiap masalah saudara. Saudara harus berpikir, kalau Tuhan izinkan suatu ujian, pasti Tuhan tahu jawabannya. Jadi saudara nggak usah pusing, Dia tahu jawabannya. Dia akan kasih tahu sama saudara ketika saudara mau datang kepada Tuhan. Kuncinya, maukah kau datang kepada Tuhan ketika engkau menghadapi masalah dalam hidupmu? Ketika engkau datang kepada Tuhan, ambil kekuatan Tuhan. Engkau akan dibuat Tuhan ngerti tujuan dari apa yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi itulah yang bawa kita pada pengenalan Tuhan. Belajar dari Daud, yaitu tentang pengalaman yang dipakainya untuk ia mengalahkan Goliat. Yang kedua, Tuhan yang menjadi fokus keyakinan dan kepercayaan kita. Itu yang dilakukan oleh Daud. Daud fokus kepada Tuhan. Daud yakin bahwa Tuhan menyertainya. Dan keyakinannya ke penyertaan Tuhan itulah yang memberi keberanian untuk ia berkata bahwa hari ini juga maka dikatakan Goliat akan dipenggal kepalanya. Dan pasukan Israel punya Tuhan yang dahsyat. Nah, demikianlah saudara, hendaknya kita berpikir bahwa Tuhan yang disembah oleh Daud adalah Tuhan juga yang disembah oleh saudara dan saya. Jadi Tuhan yang sama yang dapat menumbangkan Goliat hanya dengan ketapel yang dimiliki oleh Daud, saudara, dengan batu kerikil yang kecil membuat tumbang Goliat. Demikian juga saudara dan saya, apa yang ada padamu, seberapa imanmu. Iman yang kecil bisa dikatakan memindahkan gunung. Jadi artinya dengan apa yang ada pada kita, maka kita ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati dan memberi kemenangan buat kita. Ketika pada saat itu bangsa Israel diperhadapkan oleh pasukan Mesir yang berusaha menarik mereka kembali ke Mesir menjadi budak, dan di depan mereka adalah Laut Tiberau, mereka nggak punya jalan. Dan Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada padamu? Tongkat, saudara. Hanya dengan tongkat, maka tongkatnya diketukkan ke air, maka kita tahu ceritanya, Laut Tiberau terbelah menjadi dua dan mereka melewati daratan yang kering. Saudara, apa yang ada padamu? Itu yang Tuhan
Tuhan akan pakai untuk apa? Memberi kemenangan buat kita semua. Nah, itu yang dilakukan Daud. Daud fokusnya, keyakinannya penuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan iman sebiji sesawi. Matius 70 ayat 20 katakan. Matius 17 ayat ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, tidak ada yang mustahil bagimu, yaitu bagi kita yang percaya. Ya saudara, jadi mari kita belajar saudara, dengan iman yang ada pada kita, mari kita berperang dan kita percaya bukan kita, tapi Tuhan yang menyertai kita akan memberikan kemenangannya gilang gemilang. Itu yang Tuhan janjikan buat kita semua. Jadi saudara ingatlah dikatakan 2 Tawarik 20 ayat 15. Dan berseru dan camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan dikatakan. Begitu juga buat kita saudara. Bukan kita yang berperang, tapi waktu saya menyerahkan semua masalah dan segala pergumulan saya kepada Tuhan, maka berikutnya Tuhan yang akan berperang. Kalau Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan yang akan bertindak. Jadi saudara, kalau kita tahu Tuhan yang berperang, kepastian kemenangan adalah menjadi bagian kita. Maka Tuhan berkata kita ini orang yang lebih daripada pemenang. Kalau dikatakan Daud, kemenangan yang diperoleh ada gilang gemilang bagi orang yang diurapi Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, jangan pernah takut dengan segala goncangan. Sebagaimana Goliat yang begitu besar, Daud bisa mengalahkan dengan kekuatan Tuhan. Sedemikian juga saudara dan saya. Masalah sebesar apapun, dengarlah saudara, Tuhan yang menyertai saudara dan saya lebih besar dari setiap masalah yang ada di hadapan saudara. Itu yang kita percayai. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Contohnya Gideon melawan pasukan Median, yaitu pasukan yang sangat besar. Tapi Tuhan hanya mengutus Gideon dengan 300 pasukan saudara. Tetapi kita tahu bagaimana berikutnya. Bukan mereka, bukan Gideon dan pasukannya, tapi Tuhan yang mengacaukan barisan musuh. Tuhan yang berperang sehingga mereka semua saling membunuh. Dan kita melihat juga tentang Raja Yosafat yang berperang melawan Bani Moab dan Bani Amon dan orang-orang dari pegunungan Seir. Dikatakan dalam 2 Tawarik 20, di situ ada pasukan yang sangat banyak dari Bani Amon, Bani Moab. Maka dikatakan Yosafat sangat ketakutan dan akhirnya ia mengambil puasa. Ia dan seluruh rakyatnya, bahkan binatang hewan disuruh berpuasa. Dan pada saat itu saudara, kita tahu bagaimana ceritanya. Yosafat dengan memilih pasukan, bukan pasukan perang, bukan, pasukan pemuji dan penyembah. Dengan menggunakan pakaian efod, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Berikutnya terjadi, kita tahu ceritanya, Tuhan yang berperang. Bani Amon, Bani Moab, mereka saling berperang, saling membunuh, dan pasukan Seir juga demikian dibunuh. Dan ketika turun, ketika dikatakan Yosafat dan pasukannya turun melihat bahwa semua sudah tumbang semua, dan mereka turun bukan berperang tapi menjarah saudara. Wow, luar biasa ya saudara ya. Kalau Tuhan yang berperang, maka kita akan melihat kemenangan dan kepastian. Raja Asa melawan tentara orang Ethiopia dan Libya yang besar jumlahnya, kereta dan orang berkuda yang sangat banyak. Tapi bagaimana Tuhan mengalahkannya dengan cara yang ajaib, bukan karena pasukannya yang sangat banyak saudara. Kita pelajari, coba kita lihat tentang Raja Asa ini dalam 2 Tawarik 15 ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana Raja Asa melawan tentara orang Ethiopia dan Libya yang sangat besar itu ya, dan berperang dan menang. Lalu kita pelajari juga tentang Raja Hizkia melawan Asyur, Yesaya 37 ayat 33 sampai dengan 36. Yesaya 37 ayat 33 sampai 36. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana.
Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang mengatur strategi buat mereka, dan Tuhan yang memberi kemenangan. Jadi saudara, kita melihat Tuhan yang dulu bertindak secara langsung bagi mereka, yaitu tadi Gideon, Yosafat, Raja Asa, Raja Hizkia. Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Kalau masalah mereka bisa dilalukan dan Tuhan memberi kemenangan buat mereka, demikian juga hari ini buat kita semua. Saudara, apa yang menjadi masalah saudara hari ini? Mungkin saudara berkata, ini Goliat, masalahmu terlalu besar. Tapi saudara harus percaya, sebagaimana Daud berkata bahwa Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang sanggup mengalahkan Goliat. Sedemikian hendaknya kita berkata, Tuhan yang menyertai saya lebih besar dari setiap masalah saya. Dan saya percaya ketika kau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan engkau berperang, dan kemenangan adalah kepastian buat saudara dan saya. Jangan takut selama Tuhan di pihak saudara. Maka percayalah, sebesar apapun masalah saudara, itu bukan hal yang terlalu besar buat Tuhan menyelesaikannya. Terlalu mudah Tuhan untuk menyelesaikan dan memberi kemenangan adalah kepastian buat kita semua. Demikian sahabat penerobos, biarlah apa yang kita bahas hari ini tentang bagaimana Daud melawan Goliat dan menang. Sedemikianlah kita harus percaya bahwa ketika kita mau belajar daripada Daud, maka kemenangan juga adalah kepastian menjadi bagian kita melawan setiap masalah sebesar apapun. Saudara percayalah, Tuhan yang menyertai kita. Demikian juga Tuhan yang menyertai Daud. Dia yang memberi kemenangan kepada Daud, dia juga beri kemenangan kepada kita. Ya sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Mungkin hari ini kau berkata masalahmu terlalu besar dan rasanya sulit sekali kau menghadapi setiap masalahmu. Hari ini saya mau katakan, Tuhan yang menyertai Daud, Tuhan yang menyertai saudara, Tuhan yang sama. Tuhan bisa mengalahkan melalui Daud yang kecil, bisa mengalahkan Goliat yang besar. Sedemikian juga saudara, mungkin kekuatan kita gak seberapa, tetapi kita punya kekuatan yang spektakuler, kekuatan yang tidak terbatas, yaitu kekuatan Tuhan sendiri yang tinggal di dalam saudara dan saya, dan dia akan mampukan kita berkemenangan. Saya akan berdoa, mari taruh tanganmu di dadamu. Bapa, saat ini hamba berdoa bagi setiap sahabat penerobos. Mungkin hari ini mereka menghadapi masalah yang terlalu berat buat mereka, tapi saat ini kami mau serahkan masalah ini ke dalam tanganmu. Engkau yang berjanji bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak dengan cara yang ajaib menolong, memberi solusi untuk setiap masalah kami, dan kemenangan adalah kepastian menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami kembalikan hormat kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas penerobos, yaitu ada doa pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan juga pemuritan setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Silakan saudara catat nomor di bawah ini dan saudara katakan, saya rindu bergabung dalam komunitas penerobos. Biarlah kita terus dilatih menjadi para penerobos-penerobos di akhir zaman yang tidak terhentikan, walaupun yang dilihat mengecewakan, yang didengar menyakitkan, yang dihadapi menakutkan. Kita mau maju terus menyertai Yesus dengan fokus kepada Tuhan sampai garis finish. Kita harus rapture. Saudara dan saya harus terangkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.